Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam, MTP IPU ASEAN Engineer, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang pertama, mari kita memberikan penghormatan kepada yang terhormat narasumber Bapak Islah Bahrawi. Ini Gus Islah Basrawi. Beliau itu adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia atau JMI. Beliau juga selaku Ketua Yayasan Sinergi Moderasi Nusantara atau SMN, dan beliau juga telah lama dinobatkan sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Mabes Polri. Jadi beliau adalah tenaga ahli dalam konteks yang kita akan bicarakan pada hari ini. Bapak Dr. Akbar Faisal, MSI, selaku Direktur Eksekutif Nagara Institute, yang 4 tahun yang lalu berdiri di Jakarta, tapi sangat fenomenal dan menjadi rujukan bagi media-media yang lain dari seluruh pembicaraan-pembicaraan yang dikemas di Nagara Institute. Ya, beri aplaus kepada Akbar Faisal. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Makassar, yang saya hormati Bapak para Wakil Rektor, Bapak dan Ibu para Dekan, para Ketua Lembaga, Direktur Purampasa Sarjana, dan para Kepala Biro, serta seluruh yang menyertai rombongan dari Pak Gus Islah dan rombongan dari Direktur Nagara Institut Akbar Faisal, dan para mahasiswa yang merupakan representasi dari mahasiswa yang ada di Universitas Makassar. Di sini ada yang jaket kuning ini program S1, yang jaket biru ini adalah program pasca sarjana. Ini banyak, ada S2 dan ada S3 di sana. Sekedar informasi saya sampaikan bahwa ini representasi saja mahasiswa yang ada. Mahasiswa UNM itu adalah mahasiswa terbesar di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di kawasan timur Indonesia. Hari ini tercatat 51.000 mahasiswa UNM, kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain jauh. Tentu alhamdulillah, puji dan syukur mari kita dahulukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas pertemuan kita pada sore hari ini. Ini adalah berkah saya kira, karena kita ditakdirkan untuk kemudian sharing dalam kaitannya dengan bagaimana mencoba berdiskusi atau sharing tentang ancaman radikalisme pada kaum intelektual. Ini amat sangat penting untuk kita mengambil bagian sekecil apapun di sana, karena kita bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini, dari republik ini yang kita sama-sama banggakan dan kita sama-sama cintai. Oleh karena itu, UNM juga pada dalam berbagai hal itu selalu menjadi rutinitas untuk menghadirkan tokoh profesional untuk kemudian selalu sharing dalam rangka peningkatan wawasan kepada kita semua, kepada sivitas akademika Universitas Negeri Makassar. Hari ini di tahun 2023 ini kita mencoba menghadirkan Gus Islah untuk kemudian memberikan sharing kepada kita bagaimana sih kita semua ini mengambil peran aktif untuk kemudian mencoba menangkal
pikiran-pikiran yang kelompok-kelompok yang bersifat radikal. Radikal ini adalah sebuah pemikiran sekelompok yang kemudian berusaha untuk memaksakan kehendaknya, untuk benar sendiri. Ya, ini kemudian dengan berbagai cara dilakukan yang mungkin sporadis dan seterusnya. Ya, inilah kemudian ya mari kita mencoba berdiskusi seperti apa untuk menjaga merebaknya paham-paham radikalis, paham-paham teroris yang kemudian bisa mengancam keutuhan NKRI yang kita sama-sama ya slogankan bahwa NKRI itu harga mati bagi kita semua. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini ya selanjutnya akan diberikan kita kuliah umum sambil kita diskusi atau mungkin sharing dalam bagaimana menangkal atau bagaimana mengantisipasi ancaman-ancaman radikalisme. Dalam catatan kami di terakhir ini itu sudah merebak di kaum intelektual, di perguruan tinggi. Oleh karena itu kesempatan ini ya mari kita coba urai, kita coba bahas seperti apa itu paham itu untuk kita kemudian kita hindarkan kepada anak-anak generasi muda ya sebagai pelanjut estafet kepemimpinan bangsa ini yang berkualitas. Jangan sampai kita terpapar radikalisme lalu kemudian ya generasi ini menjadi ancaman bagi kelangsungan bangsa dan negara. Karena itu selanjutnya tentu akan diurai langsung, saya tidak usah panjang lebar. Nanti Gus Islah yang akan mengurai itu dan kita bisa berdiskusi selanjutnya dalam atau sharing berkaitan dengan ancaman radikalisme, terorisme yang mungkin bisa menjadi terbuka untuk masuk di perguruan tinggi. Bayangkan kalau kaum intelektual yang menjadi sasaran bagi kelompok tersebut itu akan cepat bisa menyebar luas ya paham-paham ini yang kemudian bisa merusak tatanan kehidupan sosial berbangsa dan negara. Karena itu saya kira cukup dari saya sebagai pengantar. Terima kasih, tentunya selamat datang Pak Gus Islah di Universitas Negeri Makassar dan mohon kiranya Bapak bisa menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi pegangan, bisa menjadi sharing kepada kita semua untuk kemudian bisa menjadi kesepakatan kita untuk membuat generasi bangsa ini ya tidak mudah terpapar dari paham-paham yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ya bukan itu, tidak sesuai dengan yang bagian dari nenek moyang kita itu nilai budaya dan budaya yang menjadi itu kita berharap di situ. Bapak juga tidak boleh mengantar pikiran saya. Yang saya mau katakan itu ya jangan paksakan pikirannya Bapak ada di pikiran saya. Ya, saya kira itu dari saya dan saya kira saya menyampaikan selamat datang, rasa hormat kami semua, bangga kami ada Pak Islah, ada Pak Akbar di tengah-tengah kita. Dari saya cukupkan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya mari kita mendengar pengantar kuliah yang akan dibawakan oleh Direktur Eksekutif Nagara Institut sekaligus juga alumni Universitas Negeri Makassar. Kepada Bapak Dr. Akbar Faisal MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor,
yang selalu dahsyat? Benar nggak? Pak Rektor selalu dahsyat kan? Itu ya. Gus Islah, sahabat saya, selamat datang di ini kampus saya, Gus. Saya kuliah di sini mulai dari S1, S2-nya di UI, kembali lagi S3 di sini karena diperintah oleh rektor. Tidak cukup banyak orang yang bisa memerintah Akbar Faisal, salah satunya itu Pak Husain. Bapak Ibu sekalian, para sivitas akademika, Nagara Institute adalah sebuah lembaga yang saya dirikan ketika gagal masuk ke DPR tahun 2019 setelah dihajar oleh politik dinasti di Sulawesi Selatan II. Itu realitas politik. Maka kemudian saya mengambil peran untuk tetap berbakti dan berbuat bagi negara, setidaknya untuk masa depan. Saya mendirikan lembaga ini pada dua kajian utama, politik dan pemerintahan. Sudah banyak yang kami lakukan. Kemarin di Unhas, kami melakukan FGD, Focus Group Discussion, dengan menghadirkan Kepala Badan Pangan Nasional, lembaga terbaru yang dibentuk oleh Presiden untuk membicarakan dan membahas soal kenapa lembaga negara yang berhubungan dengan pertanian selalu berkelahi menyangkut soal data, apakah kita aman secara pangan. Kami mengambil inisiatif itu. Setelah putaran pertama di Bandung, putaran kedua di Unhas, Makassar, putaran ketiga nanti jadi Palembang sebelum di Jakarta. Itu alasan kami hadir ada di Makassar per kemarin. Nah, berhubungan dengan Islah Bahrawi, seorang intelektual muslim yang tiba-tiba mengharu biru kita dengan pikiran-pikirannya, itu muncul pada saat saya rancang acara yang di Unhas itu. Maka singkat cerita, saya mencoba untuk memediasi dan berbicara dengan dua pihak. Yang pertama adalah Profesor Husain Syam sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar dan Profesor Jamaluddin Jompa, Profesor JJ untuk mengatur jadwal. Maka kemudian diputuskanlah kemarin hari Kamis di Unhas dan hari ini adalah UNM pada sebuah acara yang dirancang dengan sangat bagus oleh Universitas Negeri Makassar. Pertanyaannya, kenapa kemudian kami juga harus memikirkan soal radikalisme? Kalau dibawa dalam situasi yang lebih private, yang lebih personally, 34 tahun yang lalu, tepatnya memasuki 35 tahun yang lalu, sebagai mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Sastra IKIP Ujung Pandang, di Parantambung di sana, saya adalah bagian dari bullying. Bahasa Bugisnya apa sih itu bullying itu? Agak masuk nero. Kira-kira begitulah. Saya adalah bagian dari bullying kawan-kawan yang pada saat itu mulai meransek masuk ke kampus. Dalam kisahnya Pak Gus Islah Bahrawi, sebenarnya lebih dulu UNM, saya mungkin terlalu jauh kalau menyebutkan kata terpapar. Lebih baik saya menggunakan kata yang moderat adalah Universitas Negeri Makassar dan atau IKIP Ujung Pandang pada saat itu jauh lebih dulu menerima pikiran-pikiran yang jauh lebih radikal, pendekatan yang lebih radikal dan juga penjikapan yang radikal dari beberapa kelompok yang mengatasnamakan agama sampai masuk ke ruang-ruang kelas. Saya tidak bisa lupa waktu itu sebagai pengurus senat, pengurus HMJ, saya sholat di musola di kampus di Parantambung. Kebetulan waktu itu rambut saya masih panjang, mohon maaf. Tapi kenapa saya harus mohon maaf ya? Rambut saya panjang dan saya sholat, saya ikut di belakang. Beberapa mahasiswa lain yang waktu itu tampaknya sudah mulai menerima pikiran-pikiran radikal ini tiba-tiba mengatakan, subhanallah, la ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang salah dengan rambut saya? Yang kedua, anak saya kebetulan bersekolah di Inggris, mengambil jurusan ekonomi politik pada kajian politik, political scientist. Dia tidak berjilbab, tapi dia berbicara di berbagai tempat karena dia adalah duta besar Indonesia untuk PBB mewakili milenial Indonesia. Bukan itu yang saya mau cerita. Tapi yang saya katakan adalah kemudian dia dibully. Anaknya Pak Akbar Faisal kenapa tidak pakai jilbab? Saya tidak sedang berbicara tentang jilbab. Jilbab penting.
Tapi kemudian saya mencoba untuk memahami pikiran anak saya. Dengan sangat marah anak saya mengatakan gini, "Papa, beritahu pada teman-temanmu yang sedang membullying kita bahwa bapak saya memang tidak menjilbabi kepala saya, tapi dia menjilbabi hati saya." Saya tidak berbicara tentang itu, tapi yang sama itu adalah bagaimana kemudian kita mulai dikotak-kotakan dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita pahami. Maka saya mengambil inisiatif untuk itu. Istri saya berjilbab, cantik lagi. Ya siapa lagi yang membanggakannya kalau bukan saya, kan gitu. Nah maka kemudian saya mengambil inisiatif. Saya melihat seorang tokoh bernama Islah Bahrawi itu mengambil inisiatif untuk berbicara lebih banyak dengan kita. Maka kemudian saya undang ke podcast saya. Anda bisa melihat tampaknya Islah ya, baru di tempat saya Anda bicara detail tentang diri Anda ya. Mulai pernah sekolah di mana, keluarganya di mana, karena pernah di penjara ternyata, pernah macam-macam. Dan kemudian mengambil sikap sekarang membantu negara melalui Densus 88 untuk membantu kita memetakan pada posisi mana kita benar sih dalam bernegara dalam kondisi berbagai kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita. Saya sebagai Direktur Eksekutif Nagara Institute mengambil inisiatif untuk mengabarkan kepada orang lebih banyak tentang siapa Islah Bahrawi, dan hari ini saya tawarkan kepada kampus saya, kampus yang sangat saya cintai ini. Disinilah saya berproses. Orang-orang yang duduk sebagai pejabat utama UNM sekarang ini, ya paling kalau bukan senior saya 2-3 tahun di atas saya, itu paling adik-adik saya. Profesor Hasnawi Haris ini satu angkatan dengan saya. Dari dulu dia memang cerdas, kalah saya jauh. Itu Pak Karta juga. Kadang-kadang hari ini kayaknya soal menyebut nama itu harus lebih banyak nama yang kita sebut ya. Berbahaya, bisa berisiko gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-temanku semuanya, adik-adikku, saya membawa seorang tokoh. Saya membawa seorang tokoh di mana kemudian saya meminta kepada dia bersiaplah untuk didebat. Saya membuka ruang ini. Melalui mekanisme komunikasi antara saya dengan Pak Rektor, kita membuka ruang ini, mari kita berdiskusi. Jangan sampai kita kemudian meyakini sesuatu untuk sesuatu pemahaman yang tidak terlalu jauh. Terakhir saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, sebagai mantan wartawan dan sebagai mantan politisi, saya kebetulan mendapatkan sedikit barokah untuk berjalan lebih jauh dari Makassar. Berjalan lebih jauh meninggalkan batasan-batasan Republik Indonesia. Saya berada di Libanon ketika pertama rombongan dari Suriah atas nama perang agama di sana, perang atas nama apapun di sana, itu merebak dan kemudian seluruh penduduknya melarikan diri, salah satunya melalui Libanon. Saya melihat penderitaan itu. Saya berkunjung ke Irak, banyak yang saya kunjungi, betapa kemudian kita menderita. Maka kemudian inilah saat untuk kita bersama untuk mengatakan Indonesia harus lebih baik 1000 tahun yang akan datang. Dengan cara mari kita bertanggung jawab pada apa yang kita pikirkan bersama berdasarkan dengan data dan dokumen dan argumentasi yang terukur. Salah satunya saya ambil melalui mekanisme diskusi seperti ini dengan menghadirkan orang yang tepat untuk berbicara dengan kita. Maka untuk itu mari kita mendengarkan bersama dan kita mendebatnya kalau memang punya bahan untuk mendebat. Jangan ragu-ragu, ini ruang akademik. Islah Bahrawi akan mendengarkan dan menjawab apapun gugatan yang Anda ajukan kepada dia sekeras apapun hari ini. Begitu Gus? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Akbar Faisal.